Selamat malam pendengar Sindo. Balik lagi seperti biasa di hari Selasa jam 7 malam. Saya membawakan Yang On Top Sindo Radio ya. Bersama saya Billy Bun. Dan narasumber di depan saya ini Mbak yang cantik, inspiratif. Dari tadi udah ngobrol-ngobrol. Ngobrolnya aja 1 jam tadi sebelum siaran. Saya akan bacakan CV-nya, tapi sebelum itu saya mau mengajak pendengar Sindo untuk yang mau bertanya ya, bisa lewat SMS di 0812 111 1046 atau di BBM di 21 Bravo 9 Eko 10A, atau lewat Twitter bisa mention di @SindoRadioFM, @BillyBun atau di @YangOnTop. Oke? Nah, nanti yang pertanyaan dibacakan bisa mendapatkan kesempatan untuk menangin 1 buah CK glasses dari Optic Says dan buku saya yang mana ya? Nanti aja deh, saya lihat stoknya dulu yang ada yang mana. Buku tulis. Buku tulis. Enggak, buku karangan saya, buku tulis masa. Oke. Ini saya bacakan CV-nya yang luar biasa ya. Ini Mbak yang sudah duduk di depan saya pada malam hari ini, interest-nya adalah traveling dan nature. Doyan baca buku. Bukunya macam-macam. Ada yang berhubungan dengan pendidikan, ya, terus sampai dengan buku tentang seni teater di Jawa, buset deh. Nah, terus kemudian karirnya, pendidikannya dulu di SMA Negeri 3 Jakarta, terus kemudian International Diploma in Education. Pernah bekerja di Grand Oil Company, mengelola Iron Gallery, ya. Wakil Indonesia dan aktif di kegiatan Global Concern di United World College Southeast Asia. Aktif di organisasi orang tua murid di Sekolah Al-Ikhlas dan Global Jakarta, training docent leader di Singapore Art Museum and History, voluntary docent di Singapore Art Museum selama lebih dari 10 tahun, City Mayor Kidzania Jakarta, dan Head of Al-Jabar Islamic School. Okay, without any further ado, please welcome Mbak Ucu Riza. Ini kalau yang mau tahu seberapa cantiknya Mbak Ucu, bisa di www.sindoradio.com. Kita ada live audio streaming. Selamat malam, Mbak Ucu. Selamat malam, Mas Billy. Berwibawa sekali tadi pada saat sebelum on air kayaknya memperkenalkannya City Mayor, jadi mungkin that bring me up a bit to be lebih berwibawa. Alright, but depends on the host ya. Yep. Oke. Mbak Ucu, nah ini saya mau nanya nih ya. Ini dari ketika saya baca CV-nya selalu ada kata education. Dan is it your passion di situ? Dan taunya sejak kapan dan kenapa? Mungkin tanpa saya sadari, it's my passion there. Because my father, bapak saya itu, walaupun beliau di tentara, tapi sering menjadi guru. Jadi dari guru di Yogyakarta, AAU, lalu Sesko AAU, dan sering saya itu pergi main atau diajak beliau di ruang kerjanya dan melihat beliau mempersiapkan makalah-makalah yang akan diajarkan. That's without saya merasa. Dari kecil? Dari kecil, saya tulisan saya tuh suka dipakai gitu, maksudnya saya suruh tulis ini, saya suruh tulis itu, bukan tulisan saya, ide saya, tapi saya sebagai penulis beliau gitu. Jadi dari situ dan mungkin itu pada masa-masa saya tumbuh sehingga itu it's in my blood ya, bahwa pendidikan itu sangat I love it. So kalau orang harus belajar sepertinya harus, kalau buat saya itu it's my hobby. Jadi karena dulu sering diajak ke kantor ayah ya? Iya. Nah terus kemudian setelah mendalami terus kemudian sekarang ini, let's fast forward ya, dari dulu di Grand Oil Company segala macam, dan sekarang ini Head of Al-Jabar Islamic School. That's your school ya? Yes. You own it. Dan kemudian City Mayor Kidzania Jakarta. Gitu. Nah ini ceritain dong pengalamannya, maksudnya di awalnya kenapa, banyak orang yang punya passion terus kemudian memilih untuk let's say bekerja gitu. And then yet you created this usaha gitu. It's quite a long story. I make it short. Nggak apa-apa, kita 3 jam malam ini. Kita 3 jam. Jadi saya karena sebagai seorang ibu, otomatis saya mendidik anak-anak saya. Jadi education di rumah, lalu saya aktif di sekolah anak saya. Apakah itu jadi Parents Association Secretary atau kepala
apa namanya dulu POMG lah istilahnya, sehingga pendidikan itu saya ikuti. Lalu ketika anak saya yang besar itu mau pergi ke university, jadi saya merasa ada yang kosong gitu ya, jadi I have extra time, dan saya lalu mengangkat beberapa anak yatim. I don't want to ria, but that is a thing that's happened. Jadi itu yang saya mengangkat 14 pada waktu itu, sekarang 16 panti asuhan. Jadi we have in-house children in our kita bikin asrama untuk mereka. Nah, untuk sustain hidup dia, untuk supaya jangka panjang mereka itu punya pendapatan, lalu saya membuatlah sekolah taman kanak-kanak pada saat itu. At the time, that's why saya mengambillah pelajaran secara formal, diploma dan education tersebut. Sehingga dari situ saya bikin sekolah yang mulainya 25 anak TK. Terus setelah saya pakai lokal kurikulum, lalu saya pakai Montessori karena tuntutan daripada orang tua ingin lebih baik kurikulumnya. Lalu saya belajar Montessori. Lalu pada waktu orang tua meminta dibikinkan SD, lalu saya bikin SD. Nah, pada waktu bikin SD, saya dekat dengan saya juga wakil orang tua Indonesia di United World College, sekolah anak saya di Singapura. Jadi saya tanya sama mereka, kurikulum apa yang saya harus pakai, karena Montessori itu lebih kepada untuk anak di bawah 6 tahun. Lalu mereka memperkenalkan International Baccalaureate. Jadi saya bawa orang dari guru-guru UWC itu untuk introduce dia to parents-nya, orang tua murid. Jadi Al-Jabar itu IB ya? Yes. Sorry. We're very proud because kita masih satu-satunya sekolah IB yang Islam di Southeast Asia. Oh wow. Jadi kembali, mulainya dari karena saya mempunyai anak yatim. Jadi it brings me all the energy and power to make it better and better. Jadi lalu kita membuat SD, lalu responsnya sangat baik karena ini negara banyak sekali Muslim, sementara sekolah Islam yang internasional itu belum ada dalam ranking IB-nya ya. Jadi lalulah kita buat ini SMP, dan sekarang saya sedang merancang untuk SMA-nya. Oh wow. Dan di sekolah itu setiap kelas mempunyai 1 kursi untuk anak yatim, dan sekolah tersebut jauh. Maksudnya saya mencoba untuk mentargetkan untuk golongan menengah. Jadi untuk kesetaraan ilmu lah, bukan hanya untuk orang yang mampu saja, tapi juga kalau bisa lapisan-lapisan lain. Menengah maupun juga di setiap satu kelas itu ada anak yatim. Jadi they are the one who bring me into that. Nah, karena saya punya Al-Jabar, lalu pada waktu kids saya mau buka di Jakarta, they need a person for education to help them untuk training pegawai. Lalu saya turun pertamanya dari training karena saya di Singapura active in the museum in the training program. Lalu dari training saya diminta untuk operation karena pegawainya banyak dan juga banyak education kontennya. Jadi by opportunity lah kalau saya kira, dan education membawa hidup saya lebih seru. Nah itu baru saya mau nanya. Break dulu ya. Saya udah diplototin. Oke, kita harus break dulu. Oke, pendengar Sindo jangan kemana-mana. We'll be right back after this.